Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang jaringan wireless. Oke, wireless adalah jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Wireless internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Berdasarkan pengertian wireless, di mana tidak dibutuhkannya kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router, maka dengan seperti ini, semua orang bisa mengakses jaringan wireless Anda di area tertentu. Maka, ada baiknya ketika menyiapkan jaringan wireless di satu rumah atau satu kantor, jaringan harus dilindungi oleh password untuk keamanan jaringan dan melakukan pengaturan jaringan wireless. Salah satu contoh teknologi seperti WEP digunakan untuk meningkatkan keamanan pada jaringan wireless. WEP digunakan untuk membuat password keamanan standar untuk mencegah akses tidak sah ke access point. Jadi, tidak semua orang bisa menggunakan wireless, hanya sebatas pengguna yang mempunyai password. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu yang pertama adalah sinyal radio atau radio signal. Selanjutnya yang kedua adalah format data atau data format. Selanjutnya struktur jaringan atau network structure. Nah, saat akan mengirim data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Sinyal radio dapat diubah menjadi data digital dengan cara menyatukan transmitter atau alat yang menghasilkan gelombang radio dan receiver atau alat yang menggunakan untuk mendeteksi dan menangkap gelombang radio, dan antena atau alat yang digunakan untuk membantu transmitter dan receiver agar lebih fokus saat mengirim dan membuat pola gelombang. Macam-macam keamanan jaringan wireless ada 3. Yang pertama yaitu WPA-PSK atau Wi-Fi Protect Access Pre-Share Key. WPA-PSK adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Dengan demikian, access point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Cara mengkonfigurasikannya juga cukup sederhana. Perlu diketahui bahwa tidak semua access point juga mempunyai fasilitas yang sama, dan tidak semua access point menggunakan cara yang sama dalam mendapatkan share key yang akan dibagikan ke klien. Pada access point link DWL 2000AP, pemberian share key dilakukan secara manual tanpa mengetahui algoritma apa yang digunakan. Keadaan ini berbanding terbalik dengan access point links WRT 54G, di mana administrator dapat memilih dari 2 algoritma WPA yang disediakan, yang terdiri dari algoritma TKIP atau algoritma AES. Nah, setelah share key didapat, maka klien yang akan bergabung dengan access point cukup memasukkan angka atau kode yang diizinkan dan dikenal oleh access point. Prinsip kerja yang digunakan WPA-PSK sangat mirip dengan pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode share key. Selanjutnya yaitu yang kedua, WEP atau biasa disebut Wired Equivalent
Wide Equivalent Privacy atau CERGE. Nah, WEP adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel atau biasa disebut juga dengan CERGE Authentication. Adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun ke access point. Nah, kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan dimasukkannya klien untuk autentikasi menuju access point. Dan yang terakhir adalah WPA atau biasa disebut Wi-Fi Protect Access. Adapun WPA adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WEP. Sebagai pengganti dari sistem WEP, WPA mengimplementasikan layar dari IEEE, yaitu layar 802.11i. Nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. WPA didesain dan digunakan dengan alat tambahan lainnya, yaitu sebuah komputer pribadi atau PC. Fungsi dari sebuah komputer pribadi ini kemudian dikenal dengan istilah Authentication Server, yang memberikan key atau kunci yang berbeda kepada masing-masing pengguna atau klien dari suatu jaringan nirkabel yang menggunakan access point sebagai media sentral komunikasi. Seperti dengan jaringan WEP, metode enkripsi dari WPA ini juga menggunakan algoritma RJ4. Nah, pada umumnya sinyal Wi-Fi ada pada saat ini dibagi kepada sinyal Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Dengan frekuensi tersebut bisa membantu kita untuk mendapatkan sinyal yang baik dan kuat untuk mengakses internet. Nah, frekuensi Wi-Fi terbagi menjadi dua, yaitu frekuensi 2,4 GHz atau 2400 MHz, yang mana frekuensi atau sinyal yang sudah lama digunakan pada umumnya. Dengan usia yang sudah sangat lama, gelombang ini adalah area bebas di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Contoh umumnya seperti pada perangkat remote control TV, remote control mainan, remote alarm mobil, Bluetooth, dan router Wi-Fi salah satunya. Sinyal frekuensi 2,4 GHz mempunyai daya cakupan yang lebih luas dan sinyal yang lebih kuat. Tetapi frekuensi ini sudah terlalu banyak penggunaannya sehingga kadang menyebabkan gangguan. Apabila koneksi sinyal Wi-Fi Anda memerlukan kedua kondisi di atas, maka sebaiknya Anda menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Yang kedua adalah frekuensi 5 GHz. Frekuensi ini adalah teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakai frekuensi 2,4 GHz. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum sebanyak perangkat yang memakai frekuensi 2,4 GHz. Tetapi frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Bila mana sambungan Wi-Fi Anda lebih langsung mengarah seperti tidak terhalang bangunan dinding atau lantai, atau layaknya wireless Wi-Fi atau mobil Wi-Fi yang bisa dibawa kemana-mana dan selalu ada di dekat perangkat yang memerlukannya, maka akan lebih bagus apabila Anda memakai sinyal 5 GHz. Oke, langsung saja kita lakukan percobaan. Di sini saya mempunyai skema jaringan yang terdapat satu switch, 2 access point, dan satu laptop dan satu smartphone. Oke, kita masuk ke access point.
Kita setting terlebih dahulu access point 1. Oke, kita masuk konfigurasinya. Lalu kita setting SSID-nya yaitu IP1. Lalu jaringannya jaringan ke1, dan di IP1 kita beri autentikasi WPA PSK2 dan passwordnya seperti itu. Saya beri contoh seperti itu. Oke, lalu masuk ke setting access point 2, sama, masuk ke port 1. Saya beri nama SSID IP2. Jaringannya di sini memakai jaringan 6 dan autentikasinya tidak ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke setting smartphone. Setting, masuk wireless, SSID-nya AP2 ya, karena tujuannya AP2. Autentikasinya disable karena AP2 tidak memiliki password. Lalu di IP konfigurasi kita pilih static dan ketikkan IP-nya 192.168.1.130 dan subnet mask-nya 255.128 karena di sini memakai /25. Oke, selanjutnya kita masuk ke setting laptop. Sebelumnya kita ubah terlebih dahulu ini, lalu kita pasangkan IP 1NW AC, kita pasangkan guna dapat menyambungkan wireless dalam laptop tersebut. Oke, SSID-nya AP1 dan autentikasinya WPA2 PSK. Karena AP1 terdapat autentikasi, terdapat password keamanan WPA2 PSK. Untuk IP-nya pilih static dan ketikkan IP address-nya 192.168.1.129. Lalu subnet mask-nya sama 255.1.128 karena /25. Untuk autentikasi AP1 passwordnya 1 sampai 8 tadi ya. Oke, selanjutnya kita coba lakukan ping dari smartphone ke laptop. Ketikkan ping spasi IP tujuan, yaitu IP dari laptop 192.168.1.129. Oke, kita coba. Ya, berhasil. Ini menunjukkan bahwa ping dari smartphone ke laptop berhasil. Lalu kita masuk ke laptop, kita coba dari laptop ke smartphone. Ketikkan ping spasi IP dari smartphone yaitu 192.168.1.130. Oke, kita coba jalankan. Ya, berhasil. Oke, berarti jaringan dari smartphone dan laptop terhubung. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.